Cerita ini terjadi ketika anak kecil bernama Ian masih berusia 8 tahun. Itu adalah hari libur panjang sekolah. Jadi Ian dan kedua orang tuanya memutuskan untuk menuju kampung halaman mereka dulu, di sebuah desa terpencil, di rumah neneknya. Ketika baru sampai di rumah tua itu, mereka membersihkan sekitar dulu. Jadi di rumah itu tidak ada yang tinggal. Neneknya sudah lama mati dan bibi Ian pergi meninggalkan rumah itu mengikuti suaminya. Hari sudah mulai malam. Saat sedang makan malam, Ian selalu menoleh ke arah luar. Lalu Ian berkata kepada orang tuanya bahwa ia ingin pergi bermain keluar. Di luar sana, teman-temannya sedang memanggilnya. Ian melihat ke arah bawah pohon dan mengatakan bahwa teman-temannya telah menunggunya. Ibunya yang melihat hal itu sangat keheranan. Padahal tidak ada siapa-siapa di bawah pohon. Tapi kenapa anaknya mengatakan bahwa teman-temannya menunggunya di bawah pohon? Lalu Ian meminta izin kepada ibunya untuk pergi bermain. Padahal dia baru makan sedikit. Ibunya juga tidak mengizinkannya karena dia merasa aneh. Ian tidak mempunyai teman di tempat baru ini. Ini adalah kali pertama dia datang ke rumah ini. Tidak mungkin dia telah mempunyai teman. Tapi Ian sangat bersikeras bahwa teman-temannya telah menunggunya di sana. Ian memohon kepada ibunya supaya dibiarkan pergi bermain. Tapi ibunya tidak mengizinkan. Ia merasa kalau Ian sedang kecapean karena perjalanan yang jauh. Hingga ia demam dan sedikit berhalusinasi. Tapi Ian terus saja membantah. Ia mengatakan bahwa 3 temannya sedang menunggunya dan melambaikan tangan di bawah pohon. Kedua orang tuanya keheranan karena tidak ada siapa-siapa di bawah pohon. Di bawah pohon itu sepi dan sunyi, hanya ada kegelapan. Ibunya berpikir bahwa Ian memang sedang sakit dan dia perlu istirahat. Lalu mereka memaksa Ian pergi tidur karena hari sudah mulai malam dan tidak mungkin untuk bermain. Dan akhirnya Ian dengan berat hati mengikuti semua perintah orang tuanya. Pada saat tengah malam, keluarga itu tertidur dengan lelap. Tapi tidak lama, Ibu Ian mendengar ada sebuah suara. Ibunya yang lebih sensitif dan peka, terbangun dan tidak melihat Ian ada di tempat tidurnya. Ia mulai mencari di mana anaknya berada. Ia mendekat ke arah jendela di mana dia mendengar suara anak-anak sedang tertawa. Dan ketika melihat keluar jendela, betapa kagetnya Ibu Ian melihat pemandangan yang ada di luar sana. Ia berteriak sangat kencang. Ia melihat 3 anak kecil yang sangat aneh. Wajah mereka pucat dan terus saja tertawa. Mereka menertawai Ian yang sedang menggali tanah. Ian terus saja menggali tanah itu, seperti orang yang tidak sadar. Teriakan ibunya membangunkan sang ayah. Ia bingung apa yang sedang terjadi. 3 anak aneh itu mendengar teriakan ibunya Ian. Mereka menoleh dan melotot dengan sangat marah. Tatapan mereka sangat mengerikan. Saking kagetnya dengan pemandangan yang sangat mengerikan itu, ibunya Ian hampir saja terjatuh. Untungnya sang ayah segera menangkapnya. Ketika melihat apa yang terjadi di luar jendela, sang ayah tak kalah kaget. Karena dia adalah mantan tentara, tanpa rasa takut dia turun ke bawah dan menemui anaknya. Ia dengan sigap mendekati anaknya yang dikerumuni 3 anak aneh itu. 3 anak aneh yang terus saja tertawa itu pelan-pelan lenyap ketika ayah Ian mendekat. Ayahnya melihat Ian terus saja menggali. Entah apa yang dia cari. Dia melihat anaknya seperti tak sadar. Ternyata Ian masih dalam keadaan tidur. Bahkan jari jemari Ian terluka karena menggali dengan tangan telanjang. Entah apa yang membuat Ian tidur berjalan. Ayahnya terus saja menggoyang-goyangkan tubuh Ian, sehingga akhirnya dia sadar. Setelah itu barulah Ian menangis karena merasa jari-jarinya sangat sakit. Ibunya segera membersihkan dan mengobati jari anaknya agar tidak terinfeksi. Setelah sedikit tenang, kedua orang tuanya bertanya apa yang terjadi. Lalu Ian pun mulai bercerita. Saat tengah malam, ia mendengar teman-temannya sedang memanggilnya. Teman-temannya memanggilnya lewat jendela. Ia menyuruh Ian untuk keluar bermain. Tanpa pikir panjang, Ian pun segera menemui 3 anak aneh yang dianggap temannya itu. Ian diam-diam pergi keluar dan menemui mereka. 3 anak aneh itu memanggil Ian dari bawah pohon, menyuruh Ian datang ke bawah pohon. Ian pun dengan bersemangat datang menghampiri mereka.
Lalu 3 anak-anak itu menyuruh Ian untuk menggali tanah di bawah pohon itu. Ian pun menggali tanah itu dan lupa apa yang terjadi selanjutnya. Kedua orang tua Ian merasa sangat aneh mendengar cerita anak. Mereka heran apa yang ada di bawah pohon itu. Lalu mereka memutuskan untuk mencari tahu besok. Malam itu mereka lanjut tidur sambil menjaga Ian yang masih meringis kesakitan karena jari-jarinya terluka. Esok paginya, ayah Ian meminta bantuan ke tetangga sekitar untuk menggali tanah di bawah pohon itu. Belum dalam mereka menggali, mereka sudah menemukan kerangka tubuh manusia. Dan tidak hanya satu melainkan 3, dan semuanya adalah kerangka anak-anak. Mereka pun segera melaporkan hal itu kepada polisi. Setelah diselidiki, akhirnya terungkap cerita sebenarnya, bahwa dulu paman dan bibinya Ian mencuri anak-anak untuk mereka jual karena mereka sedang kesulitan ekonomi. 3 anak itu disekap, kaki tangan dan mulut mereka diikat. Lalu mereka dimasukkan ke dalam bagasi untuk dibawa ke sebuah rumah. Namun ketika sampai di rumah itu, 3 anak-anak itu telah tewas karena perjalanan yang jauh dan mereka kepanasan di dalam bagasi, sehingga mereka kehabisan napas dan meninggal dunia. Lalu 3 anak itu dikuburkan di bawah pohon. Sampai bertahun-tahun, anak hilang itu tidak pernah ditemukan. Arwah mereka menjadi tidak tenang. Dan mereka tahu bahwa akan ada yang menemukan kerangka mereka. Mereka tahu Ian akan segera datang. Mereka tahu mereka akan ditemukan. Setelah lebih dari 8 tahun, Ian yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang dan menemukan mereka.